Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Muhammad Fajri Budiman, David, Made Jaka Prawira, Najatun Nurul Farha, dan Yusuf Wisaka Juandri. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai observasi dan evaluasi kondisi Taman Waduk Pluit sebagai ruang terbuka hijau di Jakarta Utara. Oke, untuk pembahasan pertama akan membahas mengenai karakteristik dan batas tapak dari Taman Kota Waduk Pluit. Untuk karakteristik umum dari tapak, Taman Kota Waduk Pluit ini merupakan ruang terbuka hijau hasil dari revitalisasi permukiman kumuh dan padat yang dahulu kala dan sekarang menjadi ruang penghijauan dan juga ruang publik. Untuk lokasi administrasinya sendiri, alamat lokasinya itu terletak di Jalan Pluit Timur Raya, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara. Dan tapak ini, Taman Kota ini memiliki ukuran 70.000 meter persegi kurang lebih. Lalu untuk data iklimnya, di tapak ini memiliki curah hujan tahunan, lalu ada suhu rata-rata tahunan, suhu tertinggi, suhu terendah, dan juga kelembapan yang dapat terlihat pada layar. Ya, di sebelah kanan dapat terlihat gambar peta dari tapak atau Taman Kota Waduk Pluit ini yang dapat kita identifikasi batas tapaknya. Di sebelah utara itu ada perumahan Pantai Mutiara, lalu di sebelah timur itu berbatasan langsung dengan Waduk Pluit sendiri. Lalu untuk di sebelah selatan itu ada SMK berbatasan dengan SMK Negeri 56 Jakarta Utara, dan di sebelah barat terdapat perumahan Pluit Timur. Lalu karena tapak ini merupakan taman kota, maka penggunaan lahannya sangat terlihat atau sangat jelas. 80% luas tapaknya itu merupakan area hijau, sedangkan sisanya 20% luas tapak itu merupakan area yang terbangun. Oke, pada slide ini dapat kita lihat foto dari Taman Kota Waduk Pluit dari dahulu dan yang sekarang. Pada dahulu kita dapat lihat bahwa tapak ini tuh dulunya merupakan permukiman kumuh dan padat dengan permasalahan lingkungan dan sosial, dan dari permukimannya itu sendiri merupakan permukiman ilegal. Tapi sekarang ini tapak sudah berubah atau direvitalisasi menjadi kawasan ruang terbuka hijau atau RTH yang berwawasan lingkungan, berfungsi sekarang sebagai ruang publik dan ruang penghijauan di area perkotaan. Dan taman ini juga merupakan taman waduk terbesar se-Asia Tenggara. Nah, untuk isu selanjutnya, saya akan membawakan isu tentang pembagian ruang atau zonasi dari Taman Kota Waduk Pluit. Kriteria ruang publik itu dibagi menjadi 3, yaitu active engagement, passive engagement, dan discovery. Untuk active engagement itu sendiri merupakan kriteria ruang publik yang berisikan kegiatan-kegiatan yang lebih cenderung aktif dan lebih banyak pergerakan. Sedangkan passive engagement merupakan kriteria ruang publik yang berbanding terbalik dari active engagement, yaitu lebih cenderung berkegiatan secara pasif. Dan discovery itu sendiri merupakan kriteria ruang publik yang dimanfaatkan untuk melakukan pagelaran atau mengadakan bazar dan lainnya. Untuk isu selanjutnya akan membahas tentang pembagian ruang atau zonasi. Taman Kota Waduk Pluit ini dibagi menjadi 5 zona. Untuk zona yang pertama itu adalah zona parkir, yaitu luasnya 1,5 hektar. Lalu ada zona plaza utama yang luasnya 1,1 hektar. Lalu ada zona amphitheater yang luasnya 1 hektar. Yang keempat itu ada zona arboretum yang luasnya 1,3 hektar. Dan yang terakhir itu zona olahraga yang luasnya 1,6 hektar. Di sini terdapat beberapa foto dari tapak Taman Kota Waduk Pluit. Untuk yang pertama itu ada zona parkir. Nah, zona parkir ini merupakan lahan parkir bagi kendaraan yang berkunjung, baik itu kendaraan sepeda gayung, sepeda motor, mobil maupun bus. Untuk zona selanjutnya itu ada zona plaza utama. Nah, ini merupakan salah satu zona yang menarik karena berisikan tugu dari peresmian tapak ini. Untuk selanjutnya itu ada zona amphitheater, di mana amphitheater ini dimanfaatkan untuk melakukan pertunjukan seperti pertunjukan seni musik maupun seni tari. Zona selanjutnya itu ada zona arboretum. Nah, zona arboretum ini berisikan tanaman-tanaman yang ditanam pada tapak ini untuk memberikan kesan hijau pada tapak. Untuk selanjutnya itu yaitu zona terakhir, yaitu zona olahraga. Nah, zona olahraga ini berisikan fasilitas-fasilitas olahraga yang dapat dimanfaatkan bagi pengunjung pada tapak ini.
Selanjutnya, saya akan membawakan isu mengenai fasilitas-fasilitas yang terdapat pada Taman Kota Waduk Pluit. Jadi selanjutnya, untuk fasilitas yang terdapat di Taman Waduk Pluit, jadi Taman Waduk Pluit memiliki berbagai fasilitas yang tersedia di Taman Waduk Pluit, seperti yang pertama itu ada sidewalk yang berfungsi sebagai sarana passive engagement atau tempat menikmati lanskap taman sambil berjalan kaki. Yang kedua yaitu ada bangku taman yang berfungsi sebagai tempat duduk dan sarana sosial bagi para pengunjung. Kemudian yang ketiga itu ada amphitheater yang berfungsi sebagai sarana pertunjukan seni dan kegiatan warga Kelurahan Pluit maupun warga Kelurahan Pancaringan dalam pertemuan kemasyarakatan. Yang keempatnya itu ada sarana olahraga berupa lapangan voli, lapangan bulu tangkis, dan jogging track dan tempat gym. Dan yang terakhir yaitu ada taman bermain untuk pengunjung anak-anak maupun balita. Berikut merupakan contoh fasilitas-fasilitas yang terdapat di Taman Kota Waduk Pluit. Ada amphitheater, ada sidewalk, ada fasilitas sarana olahraga, ada bangku taman, dan taman bermain untuk anak juga. Kemudian, saya akan membawakan isu mengenai sistem utilitas yang ada di Taman Kota Waduk Pluit. Kemudian, utilitas yang terdapat di Taman Kota Waduk Pluit. Jadi, Taman Kota Waduk Pluit ini memiliki sistem utilitas juga seperti yang pertama itu ada tata cahaya artifisial yang memberikan suasana tapak yang menjadi lebih terang di malam hari. Yang kemudian ada jaringan listrik bawah tanah yang berfungsi menambah nilai estetika juga serta tidak mengganggu tumbuhnya tanaman di sekitar taman. Kemudian ada sistem keamanan berupa CCTV, dan yang keempat itu ada fasilitas wifi bagi pengunjung, dan yang terakhir itu terdapat lahan basah sebagai tempat pengolahan limbah dari kawasan taman. Berikut ini merupakan gambar-gambar contoh dari sistem utilitas yang ada di Taman Kota Waduk Pluit. Oke, pembahasan selanjutnya adalah tentang sistem drainase tapak pada Taman Kota Waduk Pluit. Oke, sebelum masuk ke sistem drainase yang ada pada tapak, kita pelajari dulu atau kita dijelaskan terlebih dahulu tentang drainase itu sendiri. Jadi drainase itu adalah suatu cara pembuangan air berkelebihan yang berlebih yang tidak diinginkan pada suatu daerah, ataupun drainase adalah susunan atau sistem saluran untuk mengalirkan air permukaan akibat hujan. Nah, pola drainase ini punya pola, jadi ada kajian mengenai pola drainase yang nanti hubungannya tentang drainase berwawasan lingkungan. Jadi drainase itu kan cenderung untuk pembuangan air yang kotor atau air limbah atau air sisa kan. Jadi bagaimana air yang kotor tersebut itu dapat dibuang dengan cara yang baik supaya tidak mengganggu ataupun tidak merusak lingkungan. Apalagi kalau airnya itu air yang tercemar atau air yang mengandung bahan kimia. Nah, pola drainasenya itu sendiri ada dua. Ada pola detensi dan pola retensi. Kalau pola detensi itu adalah pola yang drainasenya itu menampung dulu air secara sementara, sedangkan pola retensi itu lebih ke meresapkan ke tanah tanpa ada penampungan sementara. Nah, kalau yang pola detensi atau yang menampung sementara itu contohnya dapat dibuat kolam penampungan yang nanti ketika sudah kebutuhan airnya itu sudah berlebih ataupun di tempat lain itu butuh air, itu bisa dilakukan penyaluran air tampungan. Sedangkan yang pola retensi atau yang diresapkan itu contohnya dapat membuat sumur resapan, terus saluran resapan ataupun berupa bidang atau kolam yang berfungsi untuk resapan. Di sini di samping kanan dapat dilihat kolam yang untuk penampungan yang pola detensi, ataupun satu lagi itu adalah contoh dari sumur resapan yang dari pola retensi. Oke, selanjutnya akan dibahas sistem drainase tapak
yang ada di Taman Kota Waduk Pluit. Di sini sistem drainase yang paling utama itu adalah drainase lahan basah yang menggunakan pola detensi. Jadi pembuangan air kotor pada tapak atau yang di sekitarnya itu mengarah dulu pada lahan basah. Lahan basah ini juga ada pada taman kota atau di tapak juga, yang terdiri dari kolam pengendapan dan tanaman vetiver. Nah, ini dapat dilihat di samping kanan itu rancangan dari ataupun lahan basah yang ada di tapak itu bagaimana sistemnya. Jadi di situ ada kolam pengendapan yang ada di pipa-pipa yang menerima air kotor daripada tapak. Lalu nah itu kan fungsinya kan menerima air kotor yang ada pada tapak. Sedangkan kalau yang misalnya secara outdoor ataupun secara terbuka itu melalui kolam pengendapan yang ada tanaman vetivernya. Contohnya itu yang ada di bawah, di gambar yang di bawahnya. Nah, di kolam pengendapan ini bisa menerima nanti air hasil pengendapan dari kolam pengendapan atau dari tangki pengendapan, atau juga yang di kolam ini menerima dari air hujan karena fungsinya kan drainase kan. Begitu. Lalu ketika dilakukan pengendapan dan juga di tanaman yang ada tanaman vetivernya, dia bisa menyerap zat-zat kimia yang berbahaya sehingga air hasil pengendapannya nanti yang akan tersalurkan ke pipa riol atau drainase riol kota ataupun dapat digunakan untuk keperluan yang ada pada tapak itu air yang sudah tersaring atau air yang sudah bersih. Nah, selanjutnya ada drainase existing lainnya yang mungkin sangat mudah untuk ditemukan. Itu ada yang pertama itu saluran air atas permukaan seperti selokan-selokan kecil yang ada pada tapak, ataupun di sini pipa pembuangan toilet. Jadi itu kan juga nanti dialirkannya ke lahan basah yang ada pada tapak. Nah, di sini ada solusi dari drainase yang berupa rain garden yang selain dapat sebagai wadah untuk ataupun utilitas drainase, tapi juga sekaligus penggunaan vegetasi pada rain garden yang ini kan memberikan manfaat lain seperti manfaat estetika, dapat memperindah pemandangan, ataupun juga sebagai ameliorasi iklim mikro yang ada pada tapak seperti itu. Isu selanjutnya yaitu tentang perkerasan jalur sirkulasi pada Taman Kota Waduk Pluit. Sirkulasi dapat diartikan sebagai suatu penghubung antara bangunan atau ruangan satu dengan yang lainnya. Jalur sirkulasi sangat identik dengan jalur pejalan kaki atau pedestrian way. Pedestrian way ini sendiri berfungsi sebagai wadah atau ruang kegiatan pejalan kaki melakukan aktivitas dan untuk memberikan pelayanan kepada pejalan kaki sehingga dapat meningkatkan kelancaran, keamanan, dan kenyamanan pada pejalan kaki. Pada perkembangannya, tidak saja untuk jalur pejalan kaki, tetapi juga untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat rekreatif, seperti duduk-duduk, santai menikmati suasana kota, bersosialisasi, dan berkomunikasi antar warganya. Terdapat 3 jenis sirkulasi dalam Taman Waduk Pluit ini. Yang pertama yaitu sirkulasi pejalan kaki dan jalur sepeda. Yang kedua yaitu sirkulasi jembatan sebagai jalur jogging dan jalur penghubung antar bangunan. Dan yang ketiga yaitu sirkulasi kendaraan untuk parkir kendaraan. Berikut kondisi sirkulasi Taman Waduk Pluit. Dapat dilihat dari gambar pada jembatan yang sudah rusak sehingga dapat membahayakan bagi penggunanya. Selain itu, fasilitas berupa bangku pada taman ini dapat dilihat sudah tidak layak digunakan. Dan juga pada area jalur sirkulasinya terdapat lumpur sehingga jembatannya menjadi licin. Oleh karena itu, saya mendapatkan isu yaitu penggunaan material jalur sirkulasi yang tidak tahan akan iklim dan lingkungan sehingga dapat membahayakan pengguna jalur. Mungkin solusi yang dapat saya berikan yaitu berupa pembuatan jembatan atau jalur sirkulasi yang sebaiknya menggunakan material yang tahan akan iklim dan kondisi sekitar sesuai dengan fungsi jembatan pada tapak tersebut, seperti menggunakan bahan beton atau semen, karena dapat menahan beban yang lebih berat dan juga tahan terhadap genangan air dan banjir. Isu selanjutnya merupakan konsep green design pada Taman Waduk Pluit. Sebelumnya, konsep green design itu sendiri merupakan konsep desain yang minim menggunakan sumber daya yang berkelanjutan dan minim untuk menimbulkan dampak negatif pada lingkungan. Berdasarkan hasil observasi pada Taman Waduk Pluit menggunakan banyak sekali perkerasan seperti paving yang cenderung sangat rapat, sehingga penyerapan air hujan pada tanah kurang maksimal dan mengurangi daerah resapan air, dan hal ini tidak sejalan dengan konsep green design.
Untuk itu, solusinya dapat menggunakan grass block. Grass block ini hampir mirip dengan paving, namun di tengahnya terdapat rongga sehingga dapat ditanami rumput dan air hujan masih dapat terserap ke dalam tanah melalui rongga tersebut. Selain itu, konsep dari green design adalah penggunaan sumber daya yang seminim mungkin. Maka dari itu, grass block yang digunakan dapat terbuat dari bahan daur ulang limbah plastik. Limbah plastik ini dicampur dengan pasir sehingga lebih kuat. Nah, pemanfaatan limbah plastik sebagai bahan dasar dari grass block ini juga untuk mengurangi pencemaran limbah plastik yang ada di sekitar Taman Waduk Pluit. Selanjutnya, menggunakan penerangan fotovoltaik. Nah, pada Taman Waduk Pluit ini dapat dilihat bahwa penerangan yang digunakan masih menggunakan sumber listrik seperti pada umumnya. Untuk mengusung konsep green design tersebut, dapat digunakan penerangan fotovoltaik. Nah, penerangan fotovoltaik ini menggunakan sel surya yang memerangkap sinar matahari pada siang hari, kemudian diubah menjadi energi listrik yang disimpan pada baterai, sehingga dapat digunakan sebagai penerangan pada malam harinya. Isu selanjutnya akan membahas tentang identifikasi dan analisis vegetasi existing dari Taman Kota Waduk Pluit. Analisis vegetasi pada tapak ini yaitu kurangnya vegetasi peneduh atau penaung. Nah, pada bagian tengah taman terlihat gersang dan tidak terdapat vegetasi penaung yang bertajuk lebar, sehingga pengunjung kurang nyaman untuk beraktivitas pada siang hari. Hal tersebut dapat dilihat pada foto di sebelah kanan. Adapun vegetasi yang dapat digunakan untuk mencegah hal tersebut. Yang pertama itu ada pohon trambesi dengan nama latin Samania saman, lalu ada pohon angsana dengan nama latin Pterocarpus indicus, dan ada juga pohon flamboyan dengan nama latin Delonyx regia. Nah, ketiga pohon ini dapat menjadi alternatif untuk mengurangi panas atau sinar matahari langsung pada tapak, sehingga pengunjung yang datang ke tapak dapat merasa lebih nyaman ketika melakukan aktivitas. Berikut beberapa referensi ataupun daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.